Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kreatif Studio Family. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina Cirebon, yang mana menurut Bunda Widya, kasus Vina Cirebon ini melibatkan salah satu seorang oknum polisi yang berjenggot katanya ya. Jadi kematian si Vina ini bukan motif asmara ya, tapi karena orang tuanya si Eki ini tahun 2016 menangani kasus bubuk satu kapal ya, dan bandar-bandar itu menyuruh si oknum polisi yang berjenggot itu untuk menghabisi Eki karena kasus yang ditangani bapaknya itu diketahui oleh si Eki, pacarnya si Vina ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Pantas jejak pelaku hingga DPO termasuk Peggy Peron dihilangkan. Ternyata ada anggota polisi yang juga terlibat dalam lingkaran geng motor kasus Vina Cirebon. Ternyata pada saat 2023 sebelumnya mereka masih terpantau kumpul bersama. Di sana bahkan juga terdapat sosok Linda. Sementara ini pengacara Hotman Paris masih mendalami adanya CCTV yang kini ramai disorot. Ia merasa janggal dengan rekaman CCTV kasus Vina Cirebon yang beredar itu. Pada rekaman tersebut terlihat kejadian pembunuhan Vina dan Eki disebut terjadi di kawasan flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Apalagi seorang warga bernama Ferry menerangkan bahwa di sekitar TKP terdapat CCTV saat diinterogasi oleh Deddy Mulyadi. Alat bukti diduga rekaman CCTV dalam kasus Vina Cirebon kini tengah ramai diperbincangkan. Ditambah adanya cuplikan video yang menampilkan korban Vina kala dibonceng oleh salah satu anggota geng tersebut mulai tersebar. Rekaman itu juga menampilkan foto-foto dari hasil CCTV saat kejadian Eki dan Vina ditemukan tewas. Faktanya geng motor yang merupakan pelaku pembunuhan tersebut juga terdapat salah satu anggota polisi. Foto-foto rekaman CCTV kasus Vina Cirebon itu lantas dikaitkan dengan polisi yang sebelumnya menyeret Peggy Setiawan alias Kuli Bangunan. Halo guys, nah salah satu kuncinya adalah orang ini yang saya maksud, yang menangkap yang namanya Peggy Setiawan palsu itu. Sebenarnya orang ini tahu ya pembayar anak-anak geng itu, geng motor itu. Inilah kunci salah satunya orang itu ya. Kasus Pinah ini yang melibatkan yang namanya jenderal karena melindungi seorang bandar bubuk satu kapal yang ditangani oleh bapaknya Eki, yaitu Ibtu Rudiana. Kala itu orang ini tahu persis kok, orang ini selalu sangat dekat sama geng motor itu ya. Orang inilah yang sangat dekat dengan geng motor tersebut. Jadi jangan terkecoh kalian dengan orang kesurupan lah apalah ya. Ini tahu yang mantek yang namanya Eki itu, dia tahu samarannya nama. Ini harus benar-benar sampai ke telinganya Bapak Presiden. Usut Kapolri pada tahun 2010 sampai 2016 lalu itu dipanggil kembali, seharusnya dia mengetahui itu. Seorang orang tua Eki ini posisinya terjepit. Bandar itu sasarannya adalah Eki. Atas suruhan bandarlah anak-anak geng itu menghabisi yang namanya Eki. Ya, tidak ada unsur soal-soal Linda atau yang namanya Pina, dendam, dan sebagainya. Tidak. Intinya, kuncinya, saya mencurigai bulu kudus saya. Ini saksi merinding ya. Ini jam berapa ini? Jam 5.47 menit tanggal 1 ya hari ini ya, apa tanggal 31. Nah, saya ungkap
Hari ini saya mencurigai seseorang caleg PKS yang belum lama ini menangkap Peggy Setiawan yang pakai jenggot itu. Itulah salah satu, kalau mau tahu kalian seluruh rakyat Indonesia, kunci utamanya. Saya kan udah bilang, bongkar itu semua. Ya, Bandar itu sangat dekat dengan orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang yang namanya buruh bangunan itu ya, kuli bangunan. Itulah orangnya. Saya tidak bohong ya, saya tidak bohong. Saya berani taruh. Itulah orang, salah satu kuncinya. Salah satu kuncinya itu ya. Saya mencurigai yang namanya caleg PKS itu mantan caleg PKS ya. Saya bukan fitnah, tapi salah satu orang itu adalah menyuruh yang namanya anak geng-geng motor ini, termasuk yang namanya Peggy lah, Aldo lah, orang yang memukul yang namanya Eki itu adalah Aldo, suruhan si Bandar. Oke, suruhan si Bandar. Si Bandar sangat dekat sama orang yang belum lama ini ketangkap di supermarket sedang membeli celana yang berjenggot. Kalian perhatikan, saya memperhatikan itu ya. Setiap ada postingan di media sosial ini, selalu ada orang itu di depan pakai kamera. Orang yang berjenggot itu. Itulah salah satu orang kuncinya. Saya bukan fitnah. Ya, saya bukan fitnah itu ya. Salah satu kuncinya adalah orang yang berjenggot itu. Mari, Polri jangan tuli, kejaksaan jangan tuli, tolong orang itu diinterogasi. Dialah tahu kunci yang namanya seorang bandar yang membayar anak-anak itu. Termasuk yang namanya salah satu Aldo pada malam hari itu. Ya, itu kejadiannya bukan di jembatan itu ya, tapi di tempat lain. Diseretnya baru ke sana. Ya, itu sebenarnya dilakukan di tempat lain. Itulah pelakunya adalah Aldo. Ya, pelaku utamanya bernama Aldo. Kita nama samaran Aldo ini kita nggak tahu. Ya, nama samarannya Aldo itu ya. Jadi polisi singkat kata saja. Saya semoga ini omongan saya ini sampai ke telinganya Bapak Presiden. Hukum ini tolong jangan dikorbankan kuli bangunan, jangan dikorbankan orang yang di penjara itu. Betul, mereka itu dibayar. Salah satunya yang bertahi lalat itu. Salah satu yang bertahi lalat itu saya tahu. Dia betul mengenal betul ya uang itu karena dia menerimanya. Ya, saya udah bilang ini semuanya karena uang. Uang itu menerimanya dari orang yang berjenggot itu, ya, yang berlagak menjadi penangkap Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan kemarin. Itulah tolong buat Kapolri, ya, kepolisian, tolong itulah orang salah satunya harus mengusut ini. Jangan dibungkam pakai uang. Dia ya, itu yang menangkap Peggy Setiawan. Orang ini nih, coba saya nanti ya, saya screenshot ini yang namanya fotonya ya. Coba bisa kita tempelkan enggak di sini ya. Nah, itulah salah satu orangnya, kunci utamanya agar hukum ini bisa tertegak luas. Ya, jangan memfitnah yang lainnya. Geng-geng motor itu sebagai Peggy Setiawan dan anak-anak dari mantan siapa namanya itu bupati itu ya, betul mereka tidak memukul ya, mereka tidak memukul, tapi mereka ini dibayar seorang bandar bubuk itu melalui kapal yang ditangani oleh orang tuanya Eki, yaitu Ibtu Rudiana. Ya, saya menolong-tolong ya, selamatkan yang namanya Bapak Ibtu, seorang orang tua Eki ya. Ini dalam pengawasan seorang jenderal berpangkat, karena backingan bandar itu orang berpangkat tinggi di kepolisian negara kita ini. Ya, itulah bobroknya hukum di Indonesia. Ya, jadi untuk bapaknya Eki
ya, yaitu Bapak itu Rudiana. Saya mohon ya, ini kasus anaknya betul dia udah menutup, tapi kasus yang diketahui oleh Bapak mohonlah dibuka mulut. Salah satu kuncinya orang yang dari mantan caleg PKS ya, kalau nggak salah itu pokoknya dari PKS itu asal mulanya. Orang yang berjenggot itu yang menangkap Peggy Setiawan itu tolong diinterogasi, tahanlah sampai sekarang ini agar terkuat. Semuanya akan terkuat apabila kepolisian berani, punya mental, Kejaksaan Agung bisa menginterogasi yang namanya orang tersebut itu ya. Saya bukan dukun, bukan siapa ya, saya orang biasa, tapi Allah lah yang mengasih tahu itu ya. Salah satu jalan semua ini Allah yang menurunkan itu ya, kemampuan seorang manusia. Ini hari Sabtu tanggal berapa ini? Tanggal 31 apa udah 1 Mei ini ya. Jam pokoknya tadi jam 5 setelah sholat subuh ya, jam 5:54 ini ya, saat ini saya terakhir bicara. Nah itu ya, jadi saya harap Indonesia ya tolong uploadlah kembali foto seorang yang menangkap kuli bangunan yang berjenggot itu. Itulah salah satu ini, tapi dia akan takut ya, akan takut bilang kalau saya fitnah ini nanti ya. Tidak, itulah salah satu kuncinya ya, demi Allah itu salah satu kuncinya. Semoga doa saya seorang itu bapaknya orang Eki ya, ini dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini terbongkar semua ya, disuap karena uang semua. Mudah-mudahan ini terbongkar melalui orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan itu. Oke, salam waras, salam NKRI ya. Doa kita bersama, mudah-mudahan terbongkar bandar itu ya. Oke. Terlebih adanya CCTV itu juga dikaitkan dengan kesaksian seorang pria bernama Melmel. Munculnya saksi Melmel yang mengaku melihat kejadian pembunuhan Vina Cirebon serta kekasihnya Eki justru membuat kasus ini semakin rumit. Karena di balik kesaksian tersebut, Melmel sengaja untuk menghilangkan jejak dirinya sebagai tersangka menjadi saksi. Pasalnya, kemunculan Melmel itu tiba-tiba datang memberikan kesaksian di saat ramainya dugaan anak mantan Bupati Cirebon dan desakan Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki. Jadi untuk mengetahui kunci dari kasus yang menimpa saudari Vina ini, cukup melibatkan ayah korban Eki yaitu Ibtu Rudiana dan salah satu anggota polisi tersebut. Tak hanya beredarnya CCTV pada tahun 2023 sebelumnya, rupanya semua pelaku sempat melakukan pesta bersama di sebuah tempat. Di sana juga terdapat Peggy Perong dan saudari Linda serta semua teman dari korban Eki dan Vina. Sementara untuk saksi Aep dan Melmel, mereka dinyatakan saksi gagal karena kesaksiannya dinilai tidak kuat. Selaku ex-Kabareskrim Polri, Komjen Susno Duaji mengaku tidak mempercayai adanya kesaksian dari Melmel dan saudara Aep selama ini. Susno Duaji juga dengan tegas menyatakan bahwa saksi Melmel terlihat jelas berbohong dalam menyampaikan kesaksian. Dalam pernyataannya, Susno Duaji menilai bahwa kedua saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, yakni Aep dan Melmel, sama-sama memberikan kesaksian palsu. Akibat memberikan kesaksian palsu tersebut, Susno Duaji tegas memerintahkan agar kedua saksi tersebut pantas dipenjarakan. Selain itu, nama Saka Tatal kembali mencuat lagi setelah adanya kesaksian sosok Melmel. Ia menyatakan jika Saka Tatal terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya pada saat kejadian di lokasi kejadian, Melmel mengaku jika ia melihat dengan jelas Saka Tatal ikut dalam kasus itu. Akibat saksi tersebut, Saka Tatal kembali mendapat panggilan pemeriksaan oleh Polda Jabar. Namun Saka mangkir hanya diwakili oleh sang kuasa hukumnya, Titin Prialianti. Dalam situasinya yang kini semakin keruh, tak cukup mengandalkan kuasa hukum Titin. Saka Tatal juga mendapat bantuan dari pengacara terkenal Farhad Abbas dan Krisna. Menurut kamu siapa orang yang memberatkan kesaksianmu sehingga kamu dipenjara? Sudirman. Hah? Sudirman. Saya nggak tanya. Siapa? Sudirman. Sudirman. Karena Sudirman. Kenapa? Sudirman ngapain kamu? Ya karena Sudirman yang menunjukkan bahwa Saka itu ikut-ikutan. Padahal Saka tuh nggak tahu, kejadiannya juga nggak tahu. Padahal Sudirman itu pengacaranya Ibu Titin. Kenapa Ibu nggak bisa
Gini kan Ketika Sudirman? bukan waktu jadi gini, sebetulnya ketika penangkapan itu saya sudah berkuasa, tetapi tidak pernah bisa hadir. Jadi saya pernah ke Polres, kemudian tidak bisa hadir. Jadi kuasanya Ibu Titin ada, tapi nggak pernah ketemu dengan Tidak Sudirman. pernah, sedangkan Sudirman di antara yang tertangkap ini dia mempunyai, saya nggak bisa ngomong idiot secara sesungguhnya karena tidak dilengkapi dengan dokumen Tapi medis. kita punya catatan di Pengadilan Negeri Ya. Indramayu Ya. bagi satu perkara pidana yang tidak didampingi oleh penasihat hukum dibebaskan. Harusnya Saka ini dibebaskan Ya. jika tidak didampingi pengacara. Jadi saya mendampingi di tanggal 16 atau 3 minggu setelah Saka ada di dalam, tanggal 16 September. Pendampingannya itu pun tidak dalam bentuk sesuai dengan tuntutan. Itu aja Bu, mungkin. Ya. Teman-teman semua, malam ini kami hanya mengumumkan bahwa Bang Krisnamurti, Ibu Titin dan saya akan menangani peninjauan kembali perkara Oke, teman-teman. Teman-teman, selamat malam. Kami dari Cirebon, khususnya di daerah kota apa nih? Ada kecamatan Perjuangan. Jalan perjuangan. Jalan Perjuangan, ya. Perjuangan Sakatatal Perjuangan. Saya dan Bang Krisnamurti dan Ibu Titin Rizaldi, Bu Imas dan Mila Kamila datang di sini. Kami untuk berjuang untuk mengembalikan hak-hak, merehabilitasi kembali nama, agar menggugah para hakim agung di Mahkamah Agung nanti untuk mengabulkan peninjauan kembali daripada Sakatatal. Si Bunda Widya ini menuturkan bahwasanya kematian Vina dan Eki ini berawal dari Ibtu Rudiana yang menangani kasus Bubu di tahun 2016 ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, jadi Ibtu Rudiana itu menangani kasus Bubu satu kapal yang mana kasus itu diketahui oleh si Eki karena takut terbongkar. Si bandar ini karena dekat sama oknum polisi yang berjenggot, kalau menurut Bunda si Widya ini, maka si bandar ini menyuruh untuk mendekati geng motor, terus dikasih uang untuk menghabisi si Eki dan Vina ini ya teman-teman. Jadi bukan motif asmara, tapi ada dendam karena kasus bubuknya itu diketahui oleh si Eki, kalau menurut penuturan Bunda Widya ini ya teman-teman. Jadi Bunda Widya ini menuturkan semuanya kronologi dari awal, dan di situ backingannya bukan hanya tapi jenderal-jenderal yang membackingi si bandar ini katanya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.